Halo semua, bertemu lagi dengan saya Fadli. Di sini saya akan menjelaskan eh, bagi teman-teman yang masih bingung mengenai alur eh, pendaftaran atau onboarding pertama kali di aplikasi watermeter.id. Nah, ini supaya teman-teman nggak bingung, saya akan terangkan gimana caranya teman-teman menambahkan pelanggan. Karena di sini ada statistik untuk pelanggan, kemudian ada kelompok atau zona, dan kemudian ada tarif. Nah, ini teman-teman mungkin masih bingung gitu ya cara mengkonfigurasinya. Nah, jadi yang pertama teman-teman bisa menambahkan pelanggannya dulu ke sistem. Nah, di sini saya contohkan. Di sini misalkan kita beri nama Akmal Fadli aja nggak apa-apa ya, nama saya sendiri. Kemudian alamat bisa diisi, kemudian kelompok tarif. Nah, di sini juga bisa diisi. Karena ini saya sudah buat ada bisnis dan umum, saya coba masukkan ke umum aja supaya teman-teman nanti bisa mengikuti, karena bisnis ini yang saya buat baru gitu ya. Kalau teman-teman baru daftar, adanya itu pasti munculnya umum atau default. Kemudian kelompok pelanggan, nah ini saya buat tanpa kelompok aja, mensimulasikan teman-teman juga belum bikin kelompok pelanggan gitu ya. RT-nya saya isi RT 11, RW 4, dan nomor handphone. Nah, nanti otomatis ya teman-teman, di sini jadi nama kemudian nomor pelanggan ini otomatis dari sistem. Jadi teman-teman nggak bisa edit nanti nomor pelanggannya. Kemudian ada kelompok tarifnya, di sini masih umum atau default. Nah, kemudian alamat dan seterusnya. Di sini ada saldo. Ini saldo nanti akan bertambah apabila ada pelanggan, misalkan Fadli ini tagihan bulan Januari itu 20.000 tapi ngasihnya 50.000 gitu kan. Nah, pengen kembaliannya itu disimpan aja sama petugas. Nah, untuk pembayaran bulan depannya. Nah, itu nanti otomatis bisa masuk ke saldo seperti itu. Nah, meteran terakhir 0 meter kubik. Nah, gimana selanjutnya teman-teman bisa misalkan di desa teman-teman atau di wilayah teman-teman itu ada beberapa wilayah dan beberapa tugas. Nah, selanjutnya teman-teman bisa bikin kelompok atau zona. Nah, di sini teman-teman tambah aja kelompoknya. Misalkan di sini saya namakan dusun 3 gitu ya. Ini adalah kelompok pelanggan dusun 3. Nah, dan ini petugas penanggung jawabnya harus diisi. Nah, di sini saya punya satu petugas, jadi saya masukkan saja ke Udin. Nanti saya ganti, saya bikin petugas satu lagi supaya teman-teman bisa ikuti. Oke, nah di sini dusun 3 ini sama RT 101 itu masih sama ya, Udin semua. Nanti kita ganti. Kemudian di sini ada, jadi pelanggan sudah ditambahkan, pelanggan kelompok zona sudah, dan kemudian teman-teman bisa kembali lagi ke menu pelanggan. Nah, di sini, nah ini kan kalau teman-teman lihat Andi ini sudah punya, di bawahnya ini ada RT 1 RW 1. Nah, itu menandakan adalah kelompoknya Andi. Andi itu masuk di kelompok RT 1 RW 1. Nah, gimana caranya supaya Akmal Fadli ini masuk ke kelompok dusun 3? Nah, caranya teman-teman bisa edit di sini. Dan di sini ada kelompok pelanggan yang tadi kan masih tanpa kelompok. Nah, ini kita bisa masukkan ke dusun 3 gitu. Simpan. Nah, otomatis masuk ke kelompok dusun 3 gitu ya. Atau teman-teman misalkan impor pelanggan, ada 100 pelanggan. Nah, itu teman-teman bisa juga pakai checklist seperti ini. Nah, jadi nggak edit satu-satu gitu ya. Bisa secara bersamaan melalui selektor ini. Nah, di sini ada atur kelompok. Misalkan kita masukkan semuanya ke dusun 3. Nah, maka Akmal Fadli dan Andi sekarang ada di kelompok yang sama gitu ya. Nah, selanjutnya kita ke tarif. Nah, di sini teman-teman tadi kalau Akmal Fadli kan masih menggunakan tarif yang umum ya, teman-teman ya. Ini bisa kita konfigurasi tarifnya di sini. Nah, misalkan ini. Untuk umum tarifnya seperti ini, dan untuk bisnis seperti ini.
Nah, ini bisa juga diatur di menu pelanggan. Nah, ini kalau kelompok tarif ini kan masih umum. Ini gunanya seperti ini, teman-teman. Misalkan pengaturan tarif di tempat teman-teman itu ada misalkan kelompok industri ya. Ada banyak industri, misalkan pembuatan tempe atau pembuatan toge gitu kan, membutuhkan air yang sangat banyak, dan itu ada nilai bisnisnya ya. Jadi teman-teman kalau dikasih murah seperti rumah tangga biasa itu kan tekor, karena mereka pemakaiannya itu sangat banyak. Nah, itu teman-teman bisa atur, bisa bikin tarif satu lagi, misalkan di sini bisnis. Nah, ini harganya dibedakan, bisa lebih mahal sedikit, selisih 500 atau berapa gitu. Nanti teman-teman bisa atur di sini di kelompok tarif, sama seperti tadi, diedit. Nah, kelompok tarifnya diganti ke bisnis seperti itu. Jadi teman-teman pertama nambah pelanggan, kemudian buat kelompok. Nah, setelah kelompoknya dibuat, teman-teman bisa masukkan pelanggan tersebut ke kelompok tersebut supaya nanti di akun petugas itu muncul ya, teman-teman ya. Nah, tadi saya mau bikin petugas satu lagi ya. Di sini kan baru satu. Nah, di sini saya mau bikin petugas supaya masing-masing wilayah itu petugasnya itu beda gitu. Di sini saya bikin misalkan Dudung gitu ya, dudung@gmail.com. Ini email ya, salah email di bawah. Di sini namanya Dudung, password, simpan. Nah, setelah petugas yang satunya dibuat, kita bisa ke kelompok lagi. Nah, kemudian di sini yang dusun 3 saya mau ganti ke Dudung. Oke. Nah, jadi di sini bagusnya atau lengkapnya aplikasi fitur watermeter.id. Jadi di sini pelanggan itu bisa punya kelompok tersendiri, tarif tersendiri, dan juga petugas bisa lebih mudah untuk melakukan pencatatan, karena nanti saat petugas login ke dashboard mereka untuk melakukan pencatatan, nama atau pelanggan yang muncul itu hanya pelanggan yang ditugaskan ke petugas tersebut, seperti itu. Jadi ini sangat memudahkan admin dalam mengelola pelanggan, mengelola keuangan, dan manajemen pengelolaan air desa, Pamsimas atau yang lain gitu. Dan kemudian dari sisi petugas pun akan sangat dimudahkan dengan fitur-fitur yang ada di aplikasi watermeter.id. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Nanti saya tambahkan lagi untuk tutorial-tutorial yang lain. Apabila teman-teman ada yang bingung, bisa langsung aja WhatsApp yang ada di website. Bisa langsung saja ke CS atau komen-komen di video ini. Terima kasih.